Kamu udah mati-matian ngindarin roti, tapi berat badan nggak turun-turun juga. Frustrasi kan? Anehnya, lihat deh orang-orang di Eropa. Mereka makan roti tiap hari, tapi kok bisa tetap langsing? Rasanya nggak adil ya. Kayak ada rahasia yang sengaja disembunyiin dari kita. Dengerin, rahasianya itu bukan soal kalori yang capek-capek kamu hitungin. Bukan, itu cuma pengalihan isu. Dalang sebenarnya adalah hormon, sesuatu yang selama ini kamu cuekin. Dan satu lagi, hati-hati. Penyebab utamanya yang paling penting sengaja saya simpan di paling akhir. Jangan sampai kamu kelewatan bagian itu, atau semua ini bakal percuma. Penasaran? Kita bedah tuntas sekarang. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dulu, biar kamu nggak ketinggalan update vital kayak gini. Udah? Oke, kita buka kartunya. Selamat datang di Buka Kartu. Oke, sekarang kita santai sedikit dan kita pecahin bareng-bareng misteri ini. Kenapa sih roti bisa jadi sahabat buat mereka, tapi malah jadi musuh bebuyutan buat kita? Oke, kita mulai dari petunjuk pertama. Ingat ya, dalang utamanya ini bukan kalori. Sama sekali bukan. Dalangnya adalah sang hormon. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya megang kendali remote buat lemak di tubuh kamu? Siapa yang nentuin makanan yang kamu makan itu bakal jadi tenaga buat lari atau malah jadi tumpukan lemak di perut? Nah, kenalan dulu sama pemain utamanya, insulin. Hormon inilah yang jadi hakim buat semua makanan yang masuk ke tubuhmu. Dia yang bakal nentuin, oke, makanan ini kita bakar jadi energi. Atau, yang ini kita simpen aja deh jadi lemak. Biar gampang, coba bayangin deh. Anggap aja insulin itu kayak petugas pengatur lalu lintas di dalam tubuh kita. Kalau si petugas ini lagi tenang, wih, lalu lintas lancar jaya. Semua makanan yang masuk langsung diarahin buat jadi energi. Tapi, coba bayangin kalau dia panik gara-gara ada serbuan makanan yang salah. Dia bakal langsung tipe peluit kenceng banget, terus semua mobil makanan itu dialihin ke satu jalur, parkiran darurat. Nah, parkiran darurat inilah yang kita sebut sel lemak. Jadi, tugas kita simpel, jaga si petugas ini tetap tenang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Karena ternyata nggak semua roti itu sama. Ini kayak ada perang besar antara dua kubu roti dan efeknya ke insulin kita beda banget. Coba lihat perbandingannya. Di kubu pertama ada roti asli Eropa. Bahannya jujur cuma 4. Tepung, air, ragi, garam. Prosesnya juga santai, alami, butuh waktu. Insulin kita ngelihat ini dan dia bilang, oh ini temen, aman. Nah di kubu satunya ada roti olahan yang tiap hari kita lihat di supermarket. Isinya daftar bahan kimia panjang yang susah disebutin. Tubuh kita ngelihat ini sebagai penyusup. Tapi tunggu dulu, kualitas roti itu baru setengah dari ceritanya. Setengahnya lagi yang sama pentingnya, itu bukan soal apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita makannya. Kalau di Eropa, roti itu dimakan sebagai bagian dari makanan lengkap. Jadi ada temennya, sayuran, keju, daging, minyak zaitun. Nah, kombinasi serat dan protein inilah yang jadi rem alami. Penyerapan gulanya jadi pelan, dan insulin kita tetap santai. Sekarang kita bandingin sama kebiasaan kita di sini. Roti seringnya dijadiin cemilan. Dimakan sendirian, polosan, atau lebih parah lagi, ditambah selai manis sama susu kental manis. Wah, ini ibaratnya nyiram bensin ke api. Nggak ada remnya sama sekali. Gula dari roti langsung ngebut masuk ke darah, bikin insulin melonjak gila-gilaan. Oke, sekarang kita sampai di potongan puzzle terakhir. Ini dia faktor penentu yang saya janjikan di awal tadi. Sesuatu yang sering banget kita lupain. 9 jam. Coba bayangin. Rata-rata pekerja kantoran di kota-kota besar Indonesia itu bisa duduk selama 9 jam setiap harinya. 9 jam! Padahal, catat ini baik-baik. Tubuh kita itu dirancang untuk bergerak, bukan buat duduk diem. Gerakan itu bikin sel-sel kita peka sama insulin, jadi insulinnya nggak perlu teriak-teriak buat didengerin. Sebaliknya, kalau kita kebanyakan diem, sel-sel kita jadi kayak tuli. Akibatnya, tubuh harus produksi insulin lebih banyak lagi dan mode simpan lemak otomatis jadi setelan default. Jadi, sekarang semua kartunya udah kebuka. Misterinya terpecahkan. Kuncinya ternyata bukan sihir, tapi 4 hal simpel ini. 1. Fokus ke hormon, bukan kalori. 2. Pilih makanan asli yang jujur. 3. Perhatikan cara makanmu, bukan cuma asal kenyang. Dan yang terakhir, 4. Bergerak. Karena ya, tubuh kita memang diciptakan untuk itu.
Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan berarti tubuh kamu yang salah. Bukan, sama sekali bukan. Bisa jadi selama ini yang perlu diubah itu lingkungan dan kebiasaan kita yang tanpa sadar udah ngehack sistem alami tubuh kita. Pikirkan lagi. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.